Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, bahkan yang sangat utama dan hendaklah selalu kita utamakan, marilah kita bersama-sama melafazkan kalimatut tahmid, kalimatut tasbih, kalimatut takbir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita kesemuanya nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam mudah-mudahan akan selalu tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari awasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Tidaklah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah untuk bertakwa kepadanya, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah kepadanya, menjauhi kemaksiatan kepadanya. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadaku. Itulah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu jembatan kita untuk menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbanyak kita beribadah kepadanya. Salah satunya yakni selalu kita untuk membaca Al-Quran. Terlebih pada bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Pahala-pahala yang tadinya bukan selain bulan suci Ramadan akan mendapatkan satu pahala ketika kita membaca Al-Quran, akan tetapi kita ketika membacanya di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesemuanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah kita belajar? Maukah kita mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran? Maukah kita untuk memperingati? Maukah kita untuk mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran? Sudahkah kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran kepada kita? Maka dari itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui pertemuan kita pada saat ini dengan tema kesempatan kita saat ini, yakni Al-Quran dan pemanfaatan teknologi. Al-Quran bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Teknologi juga menjadi acuan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali di dalam Al-Quran selalu untuk menjauhkan kepada kemaksiatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas ketika adanya era-era globalisasi yang sangat modern saat ini, kita mudah terpengaruhi dengan teknologi yang canggih. Kita mudah dipengaruhi dengan teknologi yang modern. Dengan adanya handphone, Android dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu jambatan untuk kita mendapatkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita untuk menghindari itu? Bahwasanya di dalam Al-Quran telah dijelaskan, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan sesuatu perbuatan yang keji. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
dalam penggalan ayat di atas bahwasanya kita tidak boleh sekali-sekali mendekati yang namanya zina, apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan zina tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an tersebut, janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang sangat keji. Maka dari itu hadirin sekalian, dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini, jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Jangan sampai kita terpengaruh dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kesemuanya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita kesemuanya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan khususnya kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam kata maupun penyampaian yang kami sampaikan. Kepada Allah mari kita bersama-sama memohon ampunannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ilal liqa'i wassalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.